Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 mata kuliah dari akuntansi keuangan yang beranggotakan Ferdi Hasan Purba, kemudian saya sendiri Ilham Mawardi dan Pikis Nilpion. Dosen pengampu pada mata kuliah kali ini merupakan Ibu Dr. Taufeni Taufik, MSI AK CA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen laba. Pokok-pokok pembahasannya ada 8, untuk konsep laba akuntansi, konsep manajemen laba, faktor penyebab munculnya manajemen laba, motivasi manajemen laba sebagai manajemen akrual, dan terjadinya manajemen laba melalui manipulasi akuntansi, bentuk atau pola pengaturan laba, dan isu-isu manajemen laba. Yang pertama mengenai konsep laba akuntansi. Nah, menurut Suharjono tahun 2008, imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian menurut IAI tahun 2007, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban atau termasuk penyesuaian pemeliharaan modal kalau ada dikurangkan pada penghasilan. Kalau beban memiliki penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Ini juga telah dibahas pada kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 10 pada konsep laba. Selanjutnya kita masuk ke konsep manajemen laba. Menurut Scott, tahun 2000 membagi pemahaman manajemen laba menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama, melihatnya sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimumkan utilitas dalam menghadapi kontrak uang, kontrak kompensasi, dan political cost atau opportunistic earning management. Kemudian yang kedua, memandang manajemen laba dari perspektif efficient earning management. Aktivitas manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ada 3 sasaran yang dapat dicapai oleh manajer laba dalam melakukan manajemen laba, meliputi yang pertama, minimalisasi biaya politik, kemudian maksimalisasi kesejahteraan manajer, dan minimalisasi kas pendanaan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang faktor-faktor penyebab munculnya manajemen laba. Yang pertama, manajemen akrual. Faktor ini biasanya berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer. Kemudian yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib. Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai berlaku kebijaksanaan tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan aktiva secara sukarela. Faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada atau GAAP. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang motivasi manajemen laba. Ada 6 motivasinya. Yang pertama, rencana bonus. Manajer laba yang menggunakan akuntansi untuk menentukan besarnya bonus cenderung akan memilih kebijakan akuntansi yang memaksimumkan labanya. Kemudian yang kedua, kontrak utang jangka panjang atau debt covenant. Pengertian hutang jangka panjang adalah pengajuan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, misalnya dividen. Kemudian yang ketiga, motivasi politik. Perusahaan di bidang ini seperti perusahaan manufaktur perusahaan di bidang ini cenderung akan menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya.
supaya dapat memudahkan dan supaya mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah seperti subsidi. Kemudian motivasi perpajakan. Motivasi perpajakan itu motivasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan, sehingga meminimumkan pajak yang dibayarkan atau mengurangi pajak yang dibayarkan. Kemudian pergantian direksi. Bagi direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun, akan berusaha memaksimalkan laba untuk memaksimalkan atau meningkatkan bonusnya. Sebaliknya, direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan memaksimalkan laba untuk membatalkan atau mencegah pemecatannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, penawaran perdana atau IPO. Ketika suatu perusahaan dinyatakan go public, informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan merupakan sumber informasi penting. Informasi dapat digunakan untuk menilai perusahaan oleh calon investornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Pigius Melpion. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba sebagai manajemen aktual. Nah, pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen aktual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Nah, hubungan berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat memahami manajemen laba sebagai manajemen aktual. Nah, yang pertama, total akrual sama dengan laba bersih dikurang arus kas dari operasi. Nah, yang kedua, total akrual sama dengan akrual bukan pilihan ditambah dengan akrual pilihan. Nah, pendekatan umum untuk mengestimasikan akrual pilihan adalah dengan meregresikan total akrual dari variabel-variabel yang merupakan wakil dari akrual normal. Nah, akrual yang diharapkan dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dijelaskan dari total akrual. Contoh untuk akrual spesifik yang telah terbukti digunakan dalam manajemen laba antara lain, yang pertama, ada estimasi penyusutan dari provisi piutang tak tertagih yang melingkupi penawaran saham perdana. Yang kedua, cadangan kerugian pinjaman bank dan cadangan kerugian klaim asuransi. Yang ketiga, cadangan penilaian pajak tangguhan. Selanjutnya, terjadinya manajemen laba melalui manipulasi akuntansi. Manajemen laba yang dilakukan manajemen biasanya dilakukan melalui manipulasi akuntansi. Manipulasi akuntansi merujuk pada perubahan catatan akuntansi secara sengaja. Nah, yang pertama, ada manipulasi yang melanggar PABU. Mencangkup pelanggaran nyata terhadap PABU dalam konteks pendekatan akuntansi berbasis aturan. Nah, misalnya transaksi fiktif dengan cara menambah atau mengurangi nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi, percepatan pengakuan pendapatan dengan mengubah tanggal menjadi lebih awal, pengakuan biaya sebagai aset, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, manipulasi yang selaras dengan PABU. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pemilihan metode. Cara ini meliputi perubahan metode yang sebelumnya digunakan metode lain yang lebih menguntungkan. Misalnya, perubahan metode alokasi depresiasi manipulasi akuntansi. Manipulasi akuntansi merujuk pada perubahan catatan akuntansi secara sengaja. Nah, yang pertama, ada manipulasi yang melanggar PABU. Mencangkup pelanggaran nyata terhadap PABU dalam konteks pendekatan akuntansi berbasis aturan. Nah, misalnya, transaksi fiktif dengan cara menambah atau mengurangi nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi, percepatan pengakuan pendapatan dengan mengubah tanggal menjadi lebih awal, pengakuan biaya sebagai aset, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, manipulasi yang selaras dengan PABU.
Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pemilihan metode. Cara ini meliputi perubahan metode yang sebelumnya digunakan metode lain yang lebih menguntungkan. Misalnya, perubahan metode alokasi depresiasi dan aliran biaya pada sediaan. Nah, yang kedua, pengubahan unsur-unsur estimasi. Manajemen menggunakan metode ini untuk memanipulasi laba dengan mengubah estimasi akuntansi. Ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur estimasi seperti pada umur ekonomis dan nilai aset pada jangka panjang, perkiraan piutang tak tertagih, dan perubahan nilai aset. Manipulasi laba semacam ini sangat sulit dideteksi oleh investor secara umum. Nah, yang ketiga adalah penstrukturan transaksi. Penstrukturan transaksi secara akuntansi dilakukan dengan cara menyesuaikan unsur-unsur transaksi. Contoh yang umum untuk cara lain ini adalah penstrukturan sewa guna usaha, investasi saham atau ekuitas. Oke, baiklah sekarang masuk ke bentuk pengaturan laba. Bentuk pengaturan laba ada beberapa menurut Scott, yaitu yang pertama ada taking a bet, yaitu disebut juga dengan big bet. Teknik ini terjadi saat tekanan reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Yang kedua ada income minimization, atau teknik ini adalah dengan meminimumkan laba. Alasannya karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Yang ketiga ada income maximization. Teknik ini adalah dengan cara memaksimalkan laba. Tujuannya adalah untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selanjutnya ada income smoothing. Teknik ini adalah dengan cara melaporkan tren pertumbuhan laba yang stabil daripada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Yang terakhir ada timing revenue dan expenses recognition. Teknik ini dilakukan dengan membuat kesepakatan yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Contohnya, pengakuan prematur atas pendapatan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan statement keuangan menggunakan dasar akrual. Dengan menggunakan dasar akrual, transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat transaksi atau peristiwa lain tersebut terjadi, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai konsekuensi penggunaan dasar akrual ini, dalam statement keuangan, laba dalam suatu periode dapat mengandung unsur kas dan akrual atau non-kas. Nah, selanjutnya, isu-isu dalam manajemen laba. Yang pertama adalah sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen yang diwakili oleh peramalan laba oleh publik. Yang kedua, terdapat alasan yang baik untuk memiliki kecurigaan bahwa manajemen laba bertujuan untuk memengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara. Yang ketiga, manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris, suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin mereka ungkapkan. Yang keempat, manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan di antara pemegang kepentingan. Selanjutnya yang kelima yaitu strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari 3 pendekatan. Yang keempat, permainan laba. Yang keenam, permainan laba atau lebih tepat sebagai permainan laporan laba triwulan mungkin menjadi alasan utama dalam manajemen laba. Yang ketujuh, manajemen laba merupakan suatu hasil untuk melewati ambang batas. Yang kedelapan, manajemen laba dapat berasal dari hasil pemantauan perjanjian dari kontrak kompensasi implis. Yang kesembilan, manajemen laba tumbuh dari ancaman 2 bentuk aturan industri yang spesifik dan aturan antitrust. Yang ke-10, karena adanya kebutuhan akan subsidi dan perlindungan pemerintah sekaligus pula dengan adanya ketakutan akan investigasi antitrust
atau konsekuensi politik lainnya, para manajer mungkin mencari jalan keluar dalam hal manajemen laba. Yang ke-11, penilaian perusahaan secara umum diasumsikan menjadi salah satu sasaran manajemen laba. Yang ke-12, laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif. Sebagai tambahan, ukuran ini dari tanggapan pasar atas laba yang tiba-tiba terlihat besar pada keterkejutan yang negatif dibanding keterkejutan yang positif. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok 11 mengenai manajemen laba. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.